Selamat pagi buat sahabat-sahabat, kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Pagi yang indah ini teman-teman, saya akan tetap masih membawa seputar tentang Pak Jokowi dan siapa sebenarnya Pak Jokowi. Karena sampai saat ini belum selesai tentang perihal ijazah, bahkan skripsi, bahkan hal-hal yang disampaikan oleh Pak Betur, senior Partai PDI Perjuangan. Kali ini teman-teman, kita mau bahas dulu anomali kebohongan seorang Jokowi. Dimana kemungkinan besar ya banyak berita mengatakan bahwasannya Gibran bukanlah anak kandungnya. Namun kita memang gimana ya, kita telusuri ya teman-teman. Dan nanti juga saya akan beritahukan siapa sih sebenarnya Pak Jokowi ini dan bagaimana rasa kemanusiaannya atau kepeduliannya terhadap bangsa dan negara, khususnya rakyat Indonesia. Dimana janji-janjinya pada waktu ketika Pilpres ya, baik periode pertama dan kedua, selalu berusaha untuk mensejahterakan kemakmuran rakyat. Namun inilah yang kita tunggu. Baik teman-teman, setelah beberapa hari ini mungkin teman-teman pasti sudah tahu lah ya, sepertinya banyak berita-berita hangat yang perlu memang harus saya sampaikan. Tapi nanti teman-teman, di upload video sore saya akan sedikit menyenggol Gubernur Sumatera Utara yang menantunya Jokowi, yang mungkin teman-teman sudah tahu, di mana orang-orang dekatnya Bobi Nasution sudah tertangkap basah. Namun pagi ini kita seputar tentang Jokowi dulu ya. Mari kita lanjut sebentar videonya teman-teman. Joko Widodo. Fakta kehidupan seorang presiden yang membingungkan. Cerita itu berawal dari sini. Tahun 1980 akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan Teknologi Kayu, Kehutanan UGM. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Berapa bulan setelah itu saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Tahun 1987, anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Gibran itu singkatan dari gigih dan berani. Saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup seperti namanya. Dalam narasi singkat ini ada banyak hal yang menjadi pertanyaan kita terhadap kebenaran apa yang diceritakan oleh Joko Widodo. Pertama, yaitu tentang jurusan teknologi kayu yang merupakan pilihan studi ketika Joko Widodo menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Karena pada tahun 1980 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada hanya ada 4 penjurusan, yaitu Manajemen Hutan, Budidaya Hutan, Teknologi Hasil Hutan, dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Sedangkan jurusan Teknologi Kayu tidak ada sama sekali. Apakah hal ini adalah sebuah kebohongan dari Joko Widodo? Kemudian kedua yaitu tentang pengakuan Jokowi pernah bekerja di Aceh. Dikatakan setelah lulus sarjana pada tahun 1985 Joko Widodo bekerja di PT Kertas Kraft Aceh. Padahal pabrik kertas tersebut baru beroperasi pada tahun 1989. Apakah ini merupakan kebohongan Jokowi juga? Ketiga, yaitu ketika diceritakan bahwa tahun 1986 Joko Widodo menikahi Iriana dan kemudian mengajak istrinya hidup di hutan Aceh selama 2,5 tahun lamanya. Namun pada tahun kedua Iriana hamil, dan di tengah kehamilan mereka memutuskan pulang ke Solo untuk melahirkan anak pertama di kota Solo. Dalam cerita ini Joko Widodo menceritakan hal aneh, karena dia mengatakan bahwa anak pertamanya lahir pada 1 Oktober tahun 1987. Padahal pada Desember tahun 1986 Joko Widodo menikahi Iriana lalu dibawa ke Aceh untuk bekerja selama 2,5 tahun. Mestinya baru pada sekitar akhir 1989 anaknya lahir.
Jadi kapan sebenarnya anak pertama Joko Widodo yang bernama Gibran Rakabuming Raka itu lahir? Benarkah pada 1 Oktober tahun 1987? Ataukah Joko Widodo kembali melakukan kebohongan dalam cerita tersebut? Kemarin kan di salah satu media itu saya dikatain anak haram toh karena nggak pernah ikut kampanye. Putar tentang Jokowi dan Ibu Iriana. Namun yang menjadi pertanyaan buat kita sahabat-sahabat bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, para publik, para pecinta media sosial, termasuk para subscriber saya. Mana teman-teman yang menjadi pertanyaan buat kita? Apakah benar memang Gibran itu adalah gigi dan berani seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi? Apakah memang benar itu adalah anaknya Pak Jokowi? Hanya dialah yang tahu bersama Yang Maha Kuasa. Namun teman-teman, sedikit kita juga harus mengetahui siapa sebenarnya Pak Jokowi ini. Kok setega itu dia kepada rakyatnya? Padahal seorang presiden itu sesuai dengan undang-undang bahwasanya kalaulah ada kritik seperti yang dikatakannya kemarin, dipitnah saya diam, di obok-obok saya diam, tapi diam mematikan, diam tidak bertindak, namun di kesunyian kesenyapan hilang bagai tak jejak tak terlihat. Bayangkan teman-teman kita, Gus Nur dan Bambang Tri yang dikatakan pencemaran nama baik, bahkan menodai agama, dan akhirnya mereka masuk ke penjara. Seperti inikah jiwa rasa ataupun seorang presiden, seorang Jokowi yang lemah lembut? Ternyata di balik lemah lembutnya ada jiwa kasarnya yang memang tidak mau diusik. Teman-teman, masih ingat gak ketika ada tragedi 100, kemungkinan 134 orang nyawa melayang yang terjadi di lapangan atau sepak bola atau katakanlah stadion Kanjuruhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tragedi manusia yang seolah-olah terlupakan. Seorang presiden tidak bisa menyelesaikan apa sebenarnya yang terjadi di lapangan sepak bola tersebut. Kenapa bisa terlupakan? Bayangkan jumlah nyawa yang melayang bukan sedikit. Kali ini bersama Rismon kita kupas tuntas sebagaimana tipe atau jiwa rasa Pak Jokowi ketika melihat nama-nama yang terpampang yang sudah meregang nyawa. Bagaimana teman-teman? Kita ikuti ya, jangan di scroll, jangan di skip. Horas, nggak lagging semoga ya. Oke pemirsa, kita review lagi ya kejahatan kemanusiaan yang terjadi di rezim Joko Widodo ya, mulai 2014 sampai 2024. Kita tidak lupa ya. Pertama kita bahas tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Ya, betapa menyedihkan, 135 orang tewas, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab, hanya polisi kelas kroco. Ya, 135 orang tewas, hanya yang bertanggung jawab bahkan bukan Kapolres atau Kapolresta, bahkan bukan Kapolda atau Kapolri. Seharusnya dengan tragedi semacam itu, ya, kalau di negara maju, ya, maka bukan hanya Kapolres atau Kapolda, Kapolrinya pun malu harusnya dan mundur. Tetapi inilah di Indonesia, ya, Kapolrinya harusnya mundur. Ingat kan teman-teman tragedi Kanjuruhan? Lapangan sepak bola ketika itu ada pertandingan. Namun entah karena apa, keributan terjadi di sana sini. Dan bahkan gate masuk, gate keluar, seakan-akan kita juga tidak tahu ya kenapa. Dan
Ini menjadi tragedi kemanusiaan sejak Pak Jokowi sebagai presiden. Memang apa yang dikatakan oleh saudara Rismond, ya, kalau di negara tetangga apabila ini terjadi, itu langsung secara otomatis, ya, pihak kepolisiannya atau pimpinannya atau Kapolrinya secara otomatis dia mengundurkan diri, begitu juga Kapoldanya dan sebagainya. Namun memang di tempat kita atau di negara Konoha ini aneh tapi nyata, selalu berjalan bersama-sama dan beriringan. Kenapa saya katakan demikian, teman-teman? Bayangkan seorang Kapolri saat ini menjabat berapa periode? Ada apa? Apakah kartu as ada pada tangan dia? Atau jangan-jangan ada sesuatu ketika terjadi pilpres, mungkin dukungan atau apa? Dugaan ya, ini dugaan. Menurut saya, kenapa Pak Prabowo sampai hari ini menunggu. Padahal seharusnya, layaknya Pak Prabowo ya harusnya membuat tim-timnya di sektor-sektor yang memang sangat-sangat harus dibutuhkan. TNI atau Panglima, Kapolri, bahkan sebagainya. Begitu juga yang mengenai bea cukai dan hal-hal yang strategis untuk mendukung kegiatan kinerjanya Pak Jokowi. Namun, apa yang terjadi, teman-teman? Pak Listio masih bertahan. Bayangkan Kapolri sepanjang sejarah Indonesia yang paling memang banyak periodenya menjabat. Tentu mungkin Pak Listio Sigit. Bagaimana pendapat teman-teman? Jadi apa yang dikatakan saudara Rismond, itulah yang terjadi di negara Konoha ketika ada tragedi yang menelan nyawa 130 kalau tidak salah ya teman-teman ya. Dan bahkan mungkin mereka yang belum termasuk mereka yang mungkin cacat dan sebagainya. Kita lanjut ya. 135 orang tewas, ya, tidak bisa. Sekarang orang sudah lupa, ya, karena mungkin bukan keluarganya, ya. Tetapi itulah, ya, Joko Widodo ketika ditanyakan itu sambil tertawa pula itu orang, ya. Ya, mungkin karena ijazahnya dari pasar pramuka, ya udah terbiasa seperti itu. Ya, 135 orang tewas karena apa? Karena ditembakkannya gas air mata. Ya, ditembakkannya gas air mata meskipun itu sudah dilarang oleh aturan FIFA. Tidak boleh, bukan saja menembakkan, membawa gas air mata pun tidak boleh. Ya, harusnya Kapolri saat itulah yang paling bertanggung jawab karena melanggar SOP. Ya. Kapolrinya saat itu siapa sih? Sudah Listio Sigit Prabowo ya. Ya, benar-benar ya, nanti kalau ada waktu kita akan mampir ya ke Stadion Kanjuruhan Malang. Ya, 135 orang tewas dan negara ini sepertinya biasa-biasa saja ya. Ya. Dan ada video CCTV di gerbang berapa itu dan di parkiran itu. G13 ya. Itu hilang. Kalau nggak salah durasinya 2 jam 30 menit atau 3 jam itu ya. Itu hilang. Siapa yang menghilangkan? Ya polisi. Pasti itu. Siapa lagi yang menyita? Polisi. Jadi polisi ini sudah terbiasa selama rezim Joko Widodo ya menjadi parcok ya, partai coklat. Apapun kemauan Jokowi itu dimaui, disetujui, diiyakan. Ya, padahal bayangkan 135 orang tewas ya. Ya, pada 1 Oktober 2022 ya 2022 itu Kapolrinya sudah Listio Sigit Prabowo itu ya, nggak tahu malu ya. Harusnya kalau di negara maju ada malunya dikit manusia, tapi orang itu nggak pernah tahu malu itu ya. Harusnya mundur minta maaf kepada rakyat, tapi inilah kalian lihat sampai sekarang
ya sudah 4,5 tahun tetap jadi Kapolri, dan salahnya Pak Prabowo Subianto, kenapa nggak langsung diganti ya? Atau mungkin ada utang budi pemenangan Pilpres atau apa, ya? Kita nggak tahu deal-deal di belakang itu, ya. 135 orang tewas, ya. Bukti CCTV justru dihilangkan. Tragedinya itu di pintu atau gate 13 dan 14 seperti kuburan massal. Ya. Banyak anak kecil, banyak perempuan meninggal. Terdengar ya pada saat itu akibat ditembakkannya gas air mata oleh polisi, berlarianlah, berhamburanlah orang di khususnya di pintu 13 dan pintu 14 seperti kuburan massal, banyak anak kecil, banyak perempuan meninggal. Ngeri ya. Suara itu berasal dari para korban tragedi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Salah satu insiden paling mematikan di dunia ya dalam beberapa dekade terakhir. Terdengar jeritan, tolong, tolong. Pandangan mata saya seolah-olah korban di depan mata. Baru semalam bisa tidur, kata Dadang kepada wartawan di Malang, Eko Widianto, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Ya. Mengerikan ya, di zaman Joko Widodo banyak sekali ya. Nggak ada rasa kemanusiaan, ditanya nanti dulu. Katanya gitu, ada videonya itu ya. Ya nanti dulu, sambil ketawa cengengesan kayak gitu. Ya. Presiden apa kayak gitu. Ya, ya pantas kalau itu presiden ijazah palsu dari Pasar Pramuka Salemba, seperti yang diceritakan secara sangat detil oleh Betor Suryadi ya. Ngeri. Dan seolah-olah Republik ini lupa dengan berjalannya waktu, harusnya presiden berikutnya ini harus menginvestigasi ulang ini ya. Siapa yang memerintahkan ya? Siapa yang memerintahkan membawa gas air mata itu ke stadion itu? Apakah untuk menutupi kasus Verdi Sambo karena beririsan waktunya ya? Apakah untuk menutupi kasus Verdi Sambo saat itu ya? Parah memang polisi ini. Pintu 13 seperti kuburan massal, banyak anak kecil, korban kebanyakan perempuan, saya tak kuat katanya. Pintu 13 dan 14. Dan saksi sejarah ya, pintu 13 itu sudah direnovasi katanya. Ya, untuk menghilangkan jejak sejarah seperti yang terjadi di KM 50 ya. Rest area KM 50 itu dibongkar, sama seperti Pasar Pramuka terbakar katanya. Terus gedung Kejagung dibakar. Ya. Jadi itulah ya, di zaman Joko Widodo ini pokoknya ceritanya harus bumi hangus. Ya. Parah sekali memang presiden Presiden Salam Pramuka. Parah. Parcok ini hanya dipakai untuk kepentingan Jokowi. Jadi kesamaan semua ya. Kalau di Stadion Kanjuruhan direnovasi, kalau kasus KM 50, rest area KM 50-nya dibongkar. Alasannya lalu lintas lah, bla bla bla, macet. Padahal baru setahun berdiri. Ya. Baru setahun berdiri langsung dibongkar supaya tidak ada lagi jejak apapun. Itulah hebatnya Joko Widodo. Ya, Joko Widodo, untung aja sudah selesai itu orang. Bayangkan kalau orang kurapan seperti itu jadi presiden 3 periode. Bayangkan, ya. Bayangkan kalau orang semacam itu menjadi presiden 3 periode. Ya. Gila ya. Kasus KM 50,
ya 6 orang anak manusia, ya pemuda anak manusia dibantai, dibunuh, ya. Rest area KM 50 dibongkar, CCTV-nya 20 jam sebelum katanya putus, jejak darah tidak di polis line, terus data HP dan CCTV, ya, data HP yang masyarakat yang ada di rest area KM 50 saat itu disuruh hapus oleh oleh polisi, ya. Luar biasa polisi ini, ya. Jadi apa nggak ingat mati ya polisi-polisi semacam itu, ya. Saya bingung lihat mereka itu. Yang dipikirkan mungkin cuma jabatan, duit. Nanti kalau jabatan kuping tinggi nanti banyak uang ini, uang itu. Gak ada dipikirinya dia bakal mati. Ya itulah mungkin ya komunis, ya. Gak dipikirkan dia bakal mati karena dia tidak punya Tuhan. Ya. Aduh, parah hal ini. Nah, sahabatku, Parcok, Partai Coklat, memang ini sudah lama beredar. Dan terus terang teman-teman ya, di periode pertama juga ada andil dari aparat kepolisian untuk pemilihan Pilpres kemarin. Ya, bisa dilihat dari beberapa gerakan-gerakan yang saya lihat sendiri teman-teman ya. Baik pemasangan spanduk lewat via mereka yang diserahkan kepada para relawan-relawannya Jokowi. Namun teman-teman, seperti apa yang dikatakan oleh saudara Rismon, untung saja tidak tiga periode. Bayangkan ketika periode yang dijalankan oleh Pak Jokowi, banyak tragedi kemanusiaan yang terjadi, yang terlupakan. Kemungkinan besar karena keluarga kita tidak ada di situ, seolah-olah tragedi ini terhapus atau terdelet dari ingatan dan pikiran kita. Teman-teman, sahabat-sahabat subscriber, apakah memang seperti ini yang harus kita biarkan? Begitu teganya seorang presiden kepada rakyatnya sendiri. Apa mereka tidak takut seperti yang dikatakan oleh Rismon Sianipar? Mereka hanya bergelimang harta jabatan dan mereka tidak takut akan kematiannya. Bisa saja seperti apa yang dikatakan oleh Rismon. Kalau partai atau katakanlah komunis, mereka tidak mempunyai Tuhan. Artinya mereka memang menyatakan dirinya bahwasanya surga itu apa yang sedang dia alami saat ini. Namun sahabat-sahabat, kita jangan tinggal diam. Tragedi kemanusiaan baik di KM 50, baik tentang Kanjuruhan, baik tentang bagaimana banyaknya rakyat yang nangis akibat proyek-proyek strategis nasional. Bahkan mereka yang mungkin belum terbayarkan apa yang sudah diberikan, dijanjikan, sehingga mereka saat ini hancur lebur atau tumpur dalam bahasa kasarnya. Jadi sahabat-sahabat, bangunlah, bangkitlah. Kita tetap bersama-sama sejalan dan seiring untuk bisa melenyapkan kebohongan yang selama ini dilakukan oleh era rezimnya Pak Jokowi. Kita lanjut lagi ya. Ya, terus rekonstruksinya hanya didasarkan pada 2 polisi terdakwa itu dan divonis lepas oleh para hakim. Yang hakimnya ternyata salah satu atau salah 2 itu hakimnya terciduk. Itu siapa itu? Ghazalba Saleh. Tapi dihukum seumur hidup, kasus apa itu? Suap atau apa itu? Tapi di akhir-akhir ini malah setelah PK atau apa itu malah diturunkan jadi 10 tahun. Itulah hakimnya Ghazalba Saleh yang memvonis lepas kedua polisi terdakwa Yusmin Ohorelah dan Muhammad Fikri Ramadan Tawainela. Ya, bayangkan vonis lepas. Ya, 6 nyawa anak manusia. Ya, yang korban itu data-data HP-nya diekstraksi, ya. Tapi pelaku, polisi dan semua alat elektroniknya
mulai dari pelaku di lapangan, ya, Yusmin Ohorela, Fikri Ramadan Tawainela, terus sampai Verdi Sambo, sampai Bareskrim, sampai atas Polda Metro Jayanya, si Fadil Imran, ya, Kapoldanya, itu tidak diekstraksi HP-HP mereka itu, alat-alat elektronik yang mereka pakai. Karena apa yang mengekstraksi pun polisi juga, ya nggak mungkin, ya. Mereka akan membela kesatuannya. Ya, inilah kualitas kepolisian di zaman rezim Joko Widodo. Ya. Yang korban HP-nya diekstraksi ke 6 korban tersebut. Tetapi pelaku malah nggak diekstraksi HP-nya. Nggak diekstraksi, saya baca itu laporannya, itu, apanya itu, putusannya itu. Ya. Tidak diekstraksi sampai tahu siapa yang memerintahkan. Apakah Kapolda Metro Jaya saat itu, apakah sampai di situ rantai komandonya Fadil Imran atau Dirtipidumnya. Siapa itu Dirtipidum Polda Metro Jaya saat itu? Enggak. Ya selesai sampai di situ. Hanya yang diekstraksi hanya ke 6 korban HP-nya. Inilah kualitas Mulyono, ya. Semoga negara ini belajar, ya. Belajar dari sejarah, jangan pernah lagi terjadi di Indonesia ini, ya, terpilih presiden seburuk Joko Widodo. Ya. Seburuk Joko Widodo, kejahatan kemanusiaan, kebiadaban terhadap kemanusiaan, dan dia enteng-enteng aja menganggap nyawa manusia itu seperti biasa saja. Bayangkan ketika ditanyakan kasus Kanjuruhan, tunggu aja nanti sambil ketawa-ketawa mukanya itu, mulutnya itu. Coba siapa yang nggak jengkel kayak gitu? Ya. Teman-teman, sahabat-sahabat, apa yang dikatakan oleh saudara Rizwan sebenarnya itu benar, teman-teman ya. Kalau kita lihat kemarin banyak berita-berita di mana masyarakat yang mengeluh minta keadilan seakan-akan tidak digubris. Contohnya seperti ini ya, saya akan tunjukkan karena dari Metro TV ya, properti dari Metro TV, ketika seorang ibu yang memberitahukan curhat kepada Jokowi. Sebentar teman-teman ya, ini saya nggak bisa download, jadi saya ambil lewat video saja. Bentar, ini dia. Kan kami bukan arogansi di sana. Kami hanya cuma minta keadilan, menagih janji Bapak Jokowi, itu saja. Kenapa Bu? Kenapa anggota TNI maupun Polri tidak memperbolehkan Ibu Juwariah menyampaikan aspirasinya? Ada tidak disampaikan tidak kepada Ibu? Selain langsung mengambil spanduk itu. Gak ada kata-kata apa langsung masuk merampas, membentak-bentak kita hanya bertiga di depan. Itu pun saya di trotoar, nggak turun di jalan, langsung dirampas. Saya hanya membawa foto anak saya, itu saja. Kenapa? Saya nggak mengganggu, nggak membahayakan Bapak Jokowi, enggak, saya nggak bawa apa-apa. Kenapa kok sampai begitunya Bapak TNI itu? Jelajahi cara baru. Jadi itu teman-teman ya, salah satu contoh ya. Dan kemarin memang ada saya tampilkan ya, ketika Pak Jokowi ditanya oleh para jurnalis ya, perihal tentang Kanjuruhan. Atau sebentar saya ambil videonya teman-teman. Bentar. Deva Bakti Wedanta, satu dari ratusan korban tragedi Kanjuruhan yang sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, koma selama 2 hari. Deva akhirnya sadar dan menjalani 6 hari perawatan intensif. Bekas luka yang mengering tampak di bagian tangan dan kakinya, sementara matanya masih memerah. Deva yang dikenal sebagai remaja periang dan gemar berbincang ini mendadak jadi pendiam. Sri Reni, bibi dari Deva, mengungkapkan sempat cemas dengan kondisi Deva saat koma. Namun melihat perkembangan kesehatan keponakannya, ia yakin Deva segera membaik. Kalau harapan kami ya segera diselesaikan, mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya ini.
Cahayu Nur Dewata turut menjadi salah satu korban tragedi Kanjuruhan. Gas air mata membuat mata gadis berusia 16 tahun ini meradang merah. Tangan kanannya juga tak bisa digerakkannya. Dan tak hanya itu saja, Cahayu juga menderita trauma yang begitu dalam. Ia menjadi sering melamun. Dalam ingatannya, Cahayu hanya melihat gas air mata. Selebihnya, dirinya tak lagi ingat apa-apa. Pokoknya pas turun ke bawah itu kesemprot sama gas itu, terus gak sadar, udah di rumah sakit Bundang. Jadi yang adik ingat terakhir adalah gas air mata itu ya? Setelah itu nggak ingat apa-apa? Enggak. Menurut orang tuanya, Cahayu sempat koma selama 3 hari. Tim medis menyatakan Cahayu mengalami pendarahan otak. Komunitas Aremania telah membentuk tim independen untuk mengawal kasus ini dan memberikan pendampingan pada korban. Siapapun korban dari Kanjuruhan harus diperhatikan, harus diberikan fasilitas layanan karena adik-adik saya tidak tahu menahu, tidak mengerti kejadian tersebut. Mohon perhatian pemerintah daerah. Aremania turut meminta agar TGIPF memberikan rekomendasi agar korban yang masih membutuhkan pendampingan psikologi dan terancam cacat permanen mendapat pertanggungjawaban dari negara. Tim Liputan CNN Indonesia. Ini yang dipersoalkan oleh saudara Rismon, ya. Sepertinya tragedi kemanusiaan yang terlupakan di era Jokowi, mungkin kita juga sahabat-sahabat subscriber, para penonton, para pemirsa di mana saja berada. Ini harus dipertanggungjawabkan. Jangan dibiarkan. Ini eranya Pak Jokowi. Ya, ketika itu juga Kapolri masih Pak Listio Sigit. Seperti apa yang dikatakan oleh saudara Rismon, dia langsung survei investigasi ke Kanjuruhan atau tempat terjadinya tragedi manusia. 135 orang nyawa melayang. Kita tonton. Tragedi Kanjuruhan ya, aduh ngeri ya di sini nih. Ini gate apa namanya, bentar tuh. Kamu mau menjelaskan? Pintu selatan, enggak horizontal ini. Ya ini pintu 14 tas. Oh, pintu selatan. Ya ini gate 14, nggak bisa masuk. Gate. Ada pekerja. Mumpung ke Malang kita ke Panjen ya, ini gerbang 14, gate 14, nggak boleh masuk pula, coy. Nggak bisa masuk ya. Nah ini dia. Coba kita lihat dulu, kan gerbang gate 13 itu yang katanya 40 sampai 50 orang tewas di sana ya. Kita lihat gerbang 13 itu di mana sih? Di sini mau? Ayo ikut ah. Kita cari dulu ya. Saya pingin ngeliat gimana sih gerbang G13 itu, soalnya cuma baca berita selama ini. Aduh, tragedi kemanusiaan di zaman Joko Widodo ini ya, terlalu, katanya sudah direnovasi. Ini kayaknya sudah direnovasi semua kayaknya ini. Ya, harusnya Indonesia nggak bisa lupa loh begini. Nggak boleh lupa tragedi kemanusiaan. Masa mau dikubur terus begini? Yang ditangkap juga cuma polisi Setungu. Oh itu tugunya itu. Ya nanti kita ke tugunya, kita lihat dulu gerbang 13. Udah. Jelek ya? Kayak topi panas sih. G13. Ini kayaknya ya.
Tapi kita ke Tugunya dulu deh. Oh itu tuh G13 tuh. Tuh di sini katanya kejadiannya. Tapi sudah dibongkar semua ya. Sudah nggak seperti yang kita baca di di internet itu. Nah ini dia. Nah ini G13. Disinilah kejadian itu foto-fotonya dan nggak boleh ya. Tuh G13 tuh. Itu ya G13 di sini kejadian katanya sekitar 30% dari 135 itu tewas. Jadi sekitar 50 orang lah tewas di sini. Dan sudah direnovasi total ya. Jadi nggak ada lagi tertinggal bahwa pernah kejadian di sini. Itu ada foto-fotonya cuma itu tuh. Iya, cuma itu deh. Yang 13. Nah ini sisanya, saya pun dari pagar nih, nggak bisa masuk. Kenapa Indonesia cepat lupa 135 tewas, tragedi dan semua orang lupa. Aduh Tuhan. Ya Bak, ya mumpung saya ke Malang, saya mampir ke ke Panjen ya, Stadion Kanjuruhan itu ternyata di Kepanjen. Sekitar 20 km dari kota Malang. Itu Tugunya itu. Itu. Udah tunggu. Lampu tuan mau putu-putu aja. Kita mau lihat dulu Tugunya ya kan. Ini dia. Kali nggak ada ya sisanya ya. Yang kita lihat di video itu. Inilah gerbangnya ya, sekitar 40 sampai 50 orang tewas di sini. Ya Bak. Dari zaman rezim Joko Widodo ini ya. Ya. Betapa polisi menembakkan gas air mata. Ya. 135 orang tewas. Ini di Kepanjen. 135 orang tewas. Nah, ini saya masuk dari sana akhirnya, jalan dari situ. Ya. Inilah Tugunya ya, kok nggak salah. Coba kita apa dulu. Tugunya sekarang itu nama-namanya ada. Inilah namanya mereka. Karena kesalahan polisi menembakkan gas air mata. Inilah dia. Tuh ya. Inilah ya. Ada Abdan Ageng di secara abjad ya. Abdan Ageng Fauzan, Abia Nasri Asyiriki, Ahmad Hussein Ramadhani sampai Yunia Yulio Dini Prasetyawan, Yohanes Revano Prasetyo, Yanuar Dwi Bramantyo, Hadinata, Gabriel Pananda Yuda, Muhammad Akbar Raihan, Firdaus, ya Muhammad Firdi Prayoga. Ini ya. Penyelesaiannya ya cuma ala kadarnya. 135 orang tewas. Rezim Joko Widodo. Tragedi kemanusiaan yang ya sudah dilupakan ya. Padahal katanya ada video CCTV ya, durasi 2 jam atau 3 jam itu dihilangkan ya di bagian parkir maupun di gate berapa tuh, gate 9 atau gate berapa, gate 13 ya, Tugunya. Oke, nih. Ya pemirsa, begitulah kira-kira ya, gate 13 inilah tragedi kemanusiaan. Di sini 50 orang tewas di sini, dan keluarga para yang tewas itu meminta supaya tidak direnovasi. Akhirnya direnovasi juga oleh rezim Joko Widodo ya, supaya terhapus semua memori
kenangan horor ya terjadi di sini nih. Inilah dia gerbang 13. Saudara Rismond langsung melakukan investigasi di tempat di mana tragedi itu terjadi di gate 13 ketika banyak orang berhimpit-himpitan karena aparat penegak hukum kepolisian menembakkan gas air mata yang tak bisa seharusnya dilakukan karena itu melanggar SOP dari FIFA. Jadi teman-teman, apa seperti ini kita biarkan atau kita lihat dulu ya rekaman CCTV-nya. Sebentar, sahabat-sahabat. Teman-teman, itu sedikit potongan CCTV ya dari gate 13 yang bisa kita tampilkan lewat channel terpercaya TV swasta ya. Jadi artinya teman-teman, yang menjadi kesimpulan di dalam upload video saya ini perihal tentang tragedi kemanusiaan di era Pak Jokowi. Apa memang seperti ini ya seorang pemimpin yang gak peduli terhadap nyawa, baik KM50 dan sebagainya. Sahabat-sahabat subscriber, para penonton, jikalau memang upload video ini teman-teman anggap untuk bisa kita bagi, silahkan di-share, like, dan komen di kolom komentar agar channel ini semakin dikenal dan semakin begitu sangat luar biasa untuk penyampaian atau menyampaikan hal-hal tentang keadilan dan kebenaran. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.